itu kemudian saya kasih buku ya, buku nah baru saya upload ya, masih tunggu, masih proses dia, masih proses uploading. Ya, yang penting itu ya, jadi Excel Anda kuasai Excel, kemudian PipeSim. Ya. Anda nanti install PipeSim, nanti untuk PipeSim akan saya kasih linknya di coba di Google Drive saya udah punya belum ya? Oh ini. Oh bukan. Tadi nama aplikasinya apa, Pak? PipeSim ya. PeopleSim. Anda bisa minta ke, kalau susah download, nanti saya kasih link dari Google Drive ya. Baik, Rasanya Pak. sih dulu saya udah, kalau enggak nanti Anda bisa minta ke kakak kelas Anda gitu. Oh adanya Eclipse. Ya nanti saya upload dulu ininya, PipeSim-nya ya, dan nanti bisa download di Google Drive. Itu, oke, mungkin hal yang harus disiapkan mungkin itu ya. Untuk optimasi ini kuliah nanti ngitung semua ya, hampir semuanya ngitung dan bukan manual ya, ngitung pakai Excel, kemudian nyari data, nyari angka pakai di buku yang saya bagikan. Sudah muncul kan ya buku Back Production Optimization ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya. Sudah, Oke. Pak. Kemudian, nah untuk data-data yang lain kalau tidak ada di buku, Anda cari di software gitu. Kemudian untuk kuliah ini kita akan menggunakan materi-materi sebelumnya ya, terutama misalkan IPR. Ya. Jadi nanti untuk IPR, kemudian tubing performance dulu mungkin saya pernah kasih sedikit di peralatan produksi gitu. Jadi akan kita gunakan lagi. Jadi ini dari awal sampai akhir nih ya, produksi gitu, dari IPR sampai minyak ke permukaan gitu. Sampai setelah wellhead lah, sampai masuk ke separator di flow line. Jadi kita merancang nanti. Merencanakan banyak hal ya. Dimensi, ukuran gitu. Kemudian nanti parameter-parameter operasinya ya. Kalau di dalam aliran fluida itu yang penting itu adalah tekanan ya. Jadi nanti Anda menghitung tekanan atau merencanakan berapa tekanan di separator misalkan ya. Sehingga aliran dari sumur bisa sampai separator. Atau merencanakan berapa ukuran tubing, berapa ukuran flow line. Ukuran-ukuran itu nanti terkait dengan besaran kehilangan tekanan. Jadi arahnya nanti terakhirnya adalah ke tekanan. Oke, kita masuk ke pengantar dulu ya. Untuk kuliah optimasi ini,
Jadi sumur produksi ya. Jadi semuanya fokusnya adalah di sumur produksi ya. Jadi fungsinya dia adalah mengalirkan atau mentransportasikan ya fluida produksi atau fluida produk sampingan ya, minyak, oil, gas, water, air ya, dari reservoir ke permukaan. Walaupun water atau air ini bukan fluida yang kita produksikan, tapi mau nggak mau ini harus juga kita angkat. Ya. Nah, supaya fluida ini bisa mengalir dari reservoir ke permukaan, maka kita memerlukan energi. Kita perlu energi untuk pengangkatan dari permukaan ke pengangkatan dari reservoir ke permukaan ya. Jadi yang pertama adalah mengangkat ya dari bawah ke atas, kemudian selama pengangkatan ini kan dia melalui media pipa. Ya. Ketika lewat media pipa itu akan terjadi friksi, kehilangan tekanan akibat gesekan. Gesekannya itu bisa gesekan dari fluida terhadap fluida atau fluida terhadap dinding pipa. Jadi nanti akan ada kehilangan tekanan. Jadi di sini nanti akan terjadi kehilangan tekanan sepanjang aliran dari reservoir. Ya. Kehilangan tekanan dari reservoir ini yang Anda pelajari di IPR. Ya. Drawdown pressure. Ya. Pressure drawdown. Kemudian kehilangan tekanan di perforasi, kehilangan tekanan di cubing, kehilangan tekanan di wellhead, di flow line, dan nanti separator. Ya, sehingga total ya pressure drop-nya ya dari reservoir sampai separator sebesar PR min separator. Pasti tekanan di reservoir harus lebih tinggi daripada tekanan di separator. Ya. Kalau tidak dia nggak bisa dia bergerak, nggak bisa dia mengalir. Ya. Fluida itu kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi mengalir dari tekanan reservoir yang lebih tinggi ke tekanan separator yang lebih rendah. Nah, skemanya seperti ini ya. Jadi bahwa tekanan di upstream ya, upstream itu tekanan di hulu di reservoir ya. Ini kan minyak mengalir nih ya. Minyak mengalir reservoir ya dari jari-jari sepanjang jari-jari reservoir. Kemudian masuk ke perforasi ya, masuk lubang sumur, kemudian dia harus naik ke atas. Selama naik ke atas ini ada friksi nanti ya. Kemudian ada friksi di restriction. Restriction ini bisa peralatan seperti choke atau safety valve. Ya. Kalau choke mungkin di atas, ya ada safety valve. Ada di atas, di subsurface ya. Subsurface di bagian atas, subsurface bagian bawah. Ya. Restriksi di sepanjang pipa cubing itu banyak, jadi cubing itu nggak lurus saja gitu ya. Tapi di dalamnya itu ada profil-profil. Ada bentuk yang tidak mulus gitu ya. Entah itu nanti diisi peralatan equipment seperti valve ya, atau mungkin ada peralatan seperti sliding door ya, atau ada peralatan yang di gas lift itu ada port-port gitu ya. Nah, itu adalah restriksi-restriksi. Sehingga restriksi ini akan menyebabkan kehilangan tekanan ya. Jadi Anda bayangkan ini seperti kalau Anda kalau kita punya saluran yang lurus seperti ini ya.
lancar aja gini ya. Dia kayak selang aja ya, kayak selang. Ini fluid yang bergerak gitu ya. Ya ini anggap aja lurus gitu. Kemudian ada saluran kedua. Kayak tutup botol, kayak leher botol ya. Yang kiri dengan yang kanan ini salurannya akan lebih lancar yang mana? Yang kiri, Pak. Yang kiri ya, yang kiri akan lebih lancar. Di sini akan ada bottleneck ya. Jadi yang tadinya ini salurannya lebar ya, kemudian menyempit. Ya. Nah, ketika menyempit ini di sini akan terjadi kehilangan tekanan ya. Delta P. Pressure loss. Jadi ini ada diameter yang berbeda ya. Diameter di sini dengan di sini. Nah, valve itu tuh seperti itu ya. Jadi valve tuh dia profil pipanya nanti akan seperti itu. Nah, jadi ini ID tubing ya, kemudian ini adalah ID valve. Ya. Jadi dia akan menyempit, kemudian masuk tubing lagi, melebar lagi ya. Walaupun tidak se-ekstrim ini ya, tapi ini ada penyempitan-penyempitan. Nah, penyempitan ini membuat aliran fluid menjadi tidak lancar ya, atau dalam secara teknisnya dia mengalami kehilangan tekanan. Ini seperti kalau kita lalu lintas ya. Lalu lintas kemudian lewat jembatan yang sempit gitu ya. Yang tadinya jalannya lebar, jembatannya hanya bisa satu arah. Nah, ini harus menunggu kan. Mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan itu harus menunggu untuk mengantri di sini. Sehingga kecepatannya dia akan berkurang. Nah, kecepatan berkurang itu seperti dia terhambat ya. Terhambat di sini. Jadi dia kehilangan tekanan di sini. Jadi adanya restriksi-restriksi ini menyebabkan kehilangan tekanan. Ada banyak restriksi ya. Di downhole ya, di downhole restriction ya. Kemudian ini yang di bagian lebih atas lagi ya. Di downstream ya. Ini di upstream. Di downstream, kemudian nanti di sini ada lagi di choke ya. Jadi ada banyak restriksi. Kalau kita amati ya. Kalau kita amati ini ada kehilangan tekanan pertama di sini ya. P1 ya. Ini P1. P1 itu adalah loss in hydrocarbon reservoir. Nah, ini adalah kehilangan tekanan di porous medium ya. Jadi ini di sepanjang media pori. Kemudian ada di sini ada delta P2 ya. Delta P2 kalau ini adalah PR min PWFS ya. Jadi tekanan reservoir dikurangi dengan tekanan skin ya. Well flow di skinnya ya. Jadi ini WFS nih di skin. Jadi kalau ada skin faktor, nah, dia akan menyebabkan kehilangan tekanan kan. Jadi dia sebelum skin faktor. Nah kemudian yang kedua ini adalah di skin faktornya ya, di WFS, di sand phase-nya ya, sand phase atau skin ya, terhadap PWF. Jadi ini ada penurunan lagi di sini. Ya. Kemudian kehilangan tekanan ketiga ya ada di sepanjang cubing ya, cubing intake ya dari lubang sumur, dari dasar sumur ketemu restriksi misalkan ya. Ini ada beberapa restriksinya nanti ya. Nah, ini misalkan di sini ada restriksi di bawah ini misalkan safety valve ya atau check valve. Anda kalau belajar ESP ya, Anda kalau belajar ESP itu di atas peralatan ESP itu dikasih check valve.
untuk mencegah supaya tidak ada aliran dari atas ke bawah. Dia hanya bisa mengalir dari bawah ke atas. Karena bahaya kalau dari atas ke bawah nanti dia akan merusak peralatan ESP. Ya. Nah, valve itu, check valve itu dia restriksi. Ya. Jadi ada any restriction. Kemudian bergerak naik ke atas. Ya. Ini di upstream, dikurangi dengan downstream. Ya. Upstream safety valve, jadi keluaran dari sini, di sini ya, dikurangi dengan di downstream. Jadi safety valve ini satu atau dua atau tiga join di bawah wellhead. Pasti dipasang itu. Fungsinya apa? Kalau terjadi tekanan yang besar ya dari sumur, safety valve ini nanti akan sebagai pengaman pertama. Ya. Ditutup gitu ya. Nutupnya bagaimana? Nutupnya ini SCSSV. Ada yang tahu, masih ingat nggak singkatan apa? Surface Control Subsurface Safety Valve. Ya. Nah, dia adalah safety valve yang berada di subsurface, ya. Safety valve yang berada di bawah permukaan, tetapi dikontrol dari permukaan, dikontrol dari control room. Ya. Jadi biasanya di cubing ini nanti ada keluar pneumatik, ya, jadi hidrolik. Di sini ada ya, di luar cubingnya ada pipa kecil, ya, cub, ya, yang fungsinya untuk mengalirkan hidrolik untuk mengendalikan, ya, untuk mengontrol safety valve ini, ya, subsurface safety valve. Jadi SCSSV tadi. Jadi kalau ada tekanan berlebih yang besar, kira-kira membahayakan atau mengganggu kinerja di surface, dia akan nutup. Bukan nutup ya, ditutup dari permukaan. Jadi delta P keempat ini, kemudian delta P kelima ini wellhead dikurangi surface choke, ya, downstream surface choke. Jadi kehilangan tekanan sepanjang cubing, ya, cubing sebelum di surface choke, ya. Kemudian delta P6 ya di sepanjang ini. Nah, ini mulai dari jadi loss in downstream. Kehilangan downstream ini atau kehilangan di flow line, ya. Kehilangan di flow line. Nah, kehilangan di sini ya di pipa jauh lebih besar daripada kehilangan di downstream, kehilangan di flow line. Jadi flow line ini kecil kehilangan tekanannya. Yang paling banyak besar ya di sini. Jadi kira-kira secara garis besar ada 3 ya. Yang pertama adalah loss, total loss ya, semua kehilangan di reservoir dan kompresi ya di sini. Nah, ini Anda hitung pakai IPR. Anda hitung pakai IPR. Dari reservoir sampai ke PWF. Kemudian loss in tubing. Nah, jadi dia kehilangan di sepanjang pipa tegak. Pipa tegak itu mulai dari tubing dan aksesoris lainnya gitu ya. Sampai nanti ke wellhead. Kemudian kehilangan di sepanjang flow line atau di surface line. Jadi tadi detail-detailnya tuh kehilangannya itu ya. Tapi kita secara umum ya ada 3 ya. Di media pori ini adalah IPR. Ya. Kemudian di cubing, ya, di cubing dan aksesorisnya ya. Ini disebut dengan tubing performance relationship atau vertically performance. Kemudian kehilangan tekanan di sepanjang pipa horizontal ya, di flow line. Jadi ini adalah kehilangan di pipa horizontal. Jadi filosofinya beda ya. Filosofi di sini
dengan filosofi di sini, ya, dengan filosofi di sini. Filosofinya beda. Jadi nanti kita menggunakan 3 alat yang berbeda. Ya. Kalau di sini kita pakai IPR, kita di sini pakai TPR, ya, tubing performance. Nah, kalau di sini ya kita pakai pipa horizontal. Ya. Oke, itu. Nah, kemudian kira-kira ini anu aja ya, gambaran. Tidak tepat seperti ini. Ya. Ini gambaran misalkan ya. Misalkan kita punya PI ya 2,5 ya. PI ini berarti di upstream ya, di reservoir. Nah, ini saya agak kurang lancar, saya matikan dulu video ya. Jadi kalau saya punya PI 2,5, kemudian laju produksinya 2.700, kira-kira pressure loss-nya ya, sepanjang reservoir dan kompresi ini 36%. Kemudian pressure loss di sepanjang tubing itu 57%, kemudian di flow line, di horizontal itu 7%. Sedikit sekali ya yang di flow line ini. Yang banyak ini adalah di IPR atau di TPR. Jadi makanya kita perlu fokus di kedua tempat ini ya. Perlu fokus di aliran di media pori dan aliran di tubing. Nah, ini kemudian ada PI 5, PI 10, PI 15 ya. Nah, ini kalau PI-nya semakin tinggi ya, PI-nya semakin tinggi, ini 2,5 ke 5 itu berapa kalinya? 2 kalinya ya. 2 kalinya. Kalau ini 27 ke 37 itu nggak nyampe 2 kalinya kan. Nah, ini turunnya, dia turun gitu. Ya, turun. Artinya apa di sini bahwa PI ini ya cukup membantu gitu ya. Cukup membantu supaya tidak terjadi kehilangan tekanan yang besar. PI yang besar ya dengan production rate yang lebih kecil. Ini kan kalau dibandingkan kalau yang sejajar tuh kira-kira 2,5 ini 27, ini 5, ini harusnya kan 54 gitu ya. Nah, ini mungkin kira-kira 36% juga gitu ya. Jadi kalau production rate-nya diturunkan, maka kehilangan tekanan di sepanjang reservoir juga turun. Maksudnya itu ya. Nah, nanti porsi yang besar itu akan ada di tubing. Ya. Jadi semakin tinggi laju produksi, ya, semakin tinggi laju produksi ini akan menyebabkan kehilangan tekanan sepanjang tubingnya akan makin besar. 57, 68, 78, 82 ini banyak dipengaruhi oleh production rate. Ya. Kalau PI-nya semakin besar, maka kehilangan tekanan di sepanjang reservoir akan makin kecil. Prosentasenya makin kecil. Jadi karena ini tenaganya besar. Jadi di reservoir nggak masalah gitu ya. Ini PI-nya tinggi. Jadi PI ini akan berpengaruh di reservoir. Production rate ini juga pengaruh di reservoir juga gitu ya. Jadi PI dan production rate lah. PI dan production rate ini pengaruh di kehilangan tekanan sepanjang reservoir. Kemudian production rate ini nanti akan banyak pengaruh di tubing. Ya. Semakin besar, dia juga semakin besar. Nah, di flow line ini tidak terlalu pengaruh ya. Ini 2.700 dengan 4.800 ini kira-kira sama 7% gitu ya. Nah, jadi di flow line ini yang pengaruh itu lebih ke ukuran dari pipanya ya, kemudian undulation naik turun gitu ya. Atau beda ketinggian antara wellhead dengan separator.
flow line ini kan fungsinya kan mengalirkan fluida dari wellhead ke separator ya. Kalau separatornya lebih tinggi daripada wellhead, nah dia harus nanjak ya. Kalau nanjak, berarti dia kehilangan tekanan makin besar. Tetapi kalau separatornya lebih rendah, dia kehilangan tekanan makin kecil. Gitu. Jadi gambarannya itu kalau misalkan di flow line ya, di flow line ini tergantung dari posisi, yang pertama adalah posisi wellhead-nya. Ya. Jadi ini posisi wellhead-nya misalkan ya. Ya, saya pakai sketcher. Nah, kalau posisinya gini ya, ini separator, nah dia kan lebih tinggi, ya. Levelnya lebih tinggi. Nah, ini delta P-nya akan lebih tinggi. Beda dengan kalau wellhead-nya di atas, ya, kemudian dia turun, gitu. Ini separatornya. Nah, ini kehilangan tekanan akan makin rendah. Jadi di flow line itu lebih banyak dipengaruhi oleh pertama posisi daripada ketinggian head terhadap separator, kemudian ukuran. Ukuran daripada flow line-nya. Jadi ID daripada flow line-nya. Nah, profil daripada pressure drop ini penting Anda pahami ya. Penting Anda pahami ya, supaya apa? Supaya pada saat kita kita bisa memastikan bahwa fluida dari reservoir ini ya bisa naik nanti sampai ke separator. Ya, jadi dari reservoir ke tubing, wellhead sampai separator. Nanti kita teliti ya, hilang tekanan di mana yang banyak gitu. Ini kan misalkan ini ya, production rate, kalau production rate-nya makin besar, kehilangan tekanan di kompresi makin besar, production rate makin kecil. Nah, ini tapi di tubing nanti dia akan makin besar. Nah, ini kan nanti Anda bisa kira-kira idealnya yang mana gitu ya. Tergantung dari berapa tekanan reservoir, berapa tekanan di separator. Nah, ini perjalanannya kira-kira seperti ini. Jadi dari ini sepanjang media pori, ya, reservoir kompresi, tinggi dia, ya, tinggi, kemudian turun. Nah, ini turunnya lebih curam lagi pada saat di sand phase, ya. Ini karena ada skin faktor, ya, skin faktor. Belum tentu seperti ini, bisa saja dia lebih landai, ya, tergantung apa skin faktornya positif atau negatif. Ya. Kalau skin faktornya positif, dia lebih curam. Tapi kalau skin faktornya negatif, dia lebih landai. Artinya lebih baik dia. Semakin curam, berarti dia makin susah dilewati, atau dia ada hambatan, atau kehilangan tekanannya makin besar. Ya. Ini kan segini nih, hilangnya segini. Ya. Dibandingkan kalau yang di sini dengan jarak yang sama, hilangnya nggak terlalu besar. Gitu. Tinggi vertikalnya ini ya, kehilangan tekanan itu dilihat dari tinggi vertikal. Nah, kemudian masuk ke tubing. Kemudian ada restriksi lagi ya, restriksi di subsurface, di upstreamnya ya, di bawah paling bawah. Gitu. Tadi ada check valve dan lain-lain ya. Ada apa namanya seating nipple ya, tempat untuk naruh peralatan-peralatan. Nah ini kelihatan jadi curam ya, yang tadinya agak landai jadi curam.
Jadi curam itu berarti kehilangan tekanan lebih besar. Kemudian melandai lagi, ini tubing lagi. Kemudian ke safety valve ya. SSV ini. Nah, ini curam lagi ini. Kemudian masuk ke tubing lagi ya. Tubing kemudian ini choke nih. Nah, ini choke ini kan dia fungsinya memang mencekik ya. Untuk mengatur tekanan keseluruhan di upstream ini nih. Ya, tergantung ini choke-nya diatur di berapa gitu ya. Tapi ini akan terjadi kehilangan tekanan yang besar. Kemudian nanti di sepanjang flow line ya. Sampai nanti ke separator. Jadi dari tekanan yang tinggi ini, misalkan di reservoir 3000 PSI gitu ya. Nanti di separator mungkin tinggal 500, 400, atau bahkan pada low pressure itu bisa 50 PSI ya. Ya PR-nya mungkin nggak besar juga, misalkan di PR-nya sebesar 1000, 1200, 1500 gitu ya. Nanti di separator mungkin tinggal 50 PSI. Kecil ya. Nah, ini ada segmennya, ada segmen pertama ya. Inflow yang delta P7 tadi ya, yang di sepanjang reservoir atau sepanjang media pori. Kemudian ini delta P8 sepanjang tubing atau disebut sebagai vertically performance atau tubing performance. Kemudian ini di pipa horizontal, di flow line. Jadi mengalir ya, dari reservoir sampai ke separator. Nah, untuk menganalisis keseluruhan dari separator ya, dari reservoir sampai separator ini ada metode ya. Ada metode yang disebut sebagai nodal analisis atau disebut juga sebagai total analisis. Jadi nodal itu adalah node atau titik ya. Jadi fungsinya nodal ini untuk membagi sistem menjadi beberapa komponen ya. Yang utama adalah dua komponen upstream ya, inflow dan komponen downstream. Jadi dalam aliran ini ya, dalam aliran dari reservoir sampai ke separator ini nanti kita pecah gitu ya. Kita pecah, misalkan kita pecah dari sisi wellhead gitu ya. Jadi ada wellhead ke separator sebagai sisi downstream. Dari reservoir sampai ke wellhead itu adalah sisi upstream. Itu kalau node-nya di sini. Kalau node-nya di PWF boleh juga ya. Kalau node-nya PWF berarti upstream-nya atau hulunya itu ada di reservoir. Downstream-nya itu setelah nodal, berarti dari PWF sampai ke separator. Jadi fungsi node itu untuk membagi sistem menjadi dua komponen, upstream dan downstream, inflow dan outflow. Nah, kemudian nanti kita harus menghitung ya. Ada yang namanya korelasi ya. Jadi harus tersedia korelasi antara laju produksi dengan kehilangan tekanan ya. Jadi laju produksi berapa akan menyebabkan kehilangan tekanan berapa. Pada titik nodal tersebut. Nah, ini pada titik nodal tersebut. Ketentuannya adalah ya, aliran yang menuju titik nodal besarnya harus sama dengan aliran yang keluar dari titik nodal tersebut. Ya. Jadi kalau kita hitung, kita kan punya tadi delta P banyak ya. Tekanan reservoir itu kan given. Ya. Kita tidak bisa merubah-rubah. Jadi sudah diketahui. Kalau di sini 3000, kemudian tekanan separator itu kita rencanakan. Ya. Jadi bisa dipastikan juga ya. Jadi misalkan tekanan di reservoir itu 3000, kemudian tekanan separator itu misalkan 150 gitu.
misalkan di mouse-nya ngaco. Nah, ini misalkan di wellhead ya. Sebentar. Bukan ini. Saya di sini aja ya. Nah, langsung aja di sini. Misalkan tekanan di sini 3000. Nah, kemudian tekanan di separator ini 150 misalkan. Nah, kemudian tekanan di sepanjang flow line itu misalkan 100. Delta P-nya di sini 100 ya. Kemudian tekanan di sepanjang tubing, nah ini misalkan 1500. Kehilangan tekanan, ini delta P ya, ini delta P. Ini juga delta P. Kehilangan tekanan. Nah, berarti kehilangan tekanan di reservoir berapa kira-kira? Coba, kalau di sini 150. 150 ditambah dengan 100, 250 ya. 250 kemudian ditambah dengan 1500. 1750 ya. Berarti di reservoir itu hilangnya sebesar 1250 ya. Paham nggak? Jadi kalau mula-mula tekanan di reservoir 3000 ya di pinggir ini ya. 3000 hilang di perjalanan pertama itu 1250. Berarti tinggal berapa? Di PWF. Berapa di PWF? 1.500. 2.700. 2.700. Kok 2.700? Hilangnya berapa? Hilang 1.250. 1.250. Berarti di sini adalah 1.700. 1.700. 750. 1.750. Ya, jadi di sini 1.750 ya. Sini 1.750. Kemudian kita cek ya. 1.750 kemudian hilang lagi 1.500. Jadi di wellhead tinggal berapa? 250. 250, Pak. 250, Pak. 250 ya. 250 kemudian mengalir di pipa hilang sebesar 100. Berarti di separator tinggal 150. 150. Ya, jadi kira-kira sederhananya seperti itu ya. Tetapi 100, 1.500, 1.250 ini bukan angka yang bisa langsung kita dapat. Nanti kita harus nyari ya. Harus kita ngitung gitu. Nah, kira-kira kalau profilnya seperti ini, kalau saya titik nodalnya di sini, ya, titik nodalnya di wellhead, tadi wellhead berapa? 250, Pak. 250 ya. 250. Wellhead-nya adalah 250. Nah, ini kan kalau kita hitung dari sini, separator diketahui 1.500, hilang di sini bisa kita hitung, ketemunya misalkan 1.000. Ini kan berarti 1.150, sorry 100 ini ya. 150 ditambah 100, ketemu P-wellhead-nya 250 ya kan. Ini kita hitung dari separator. Nah, kalau kita hitung dari bawah, ini 3.000. Hilang di sini 1.250, hilang di sini 1.500, berarti sama dengan 3.000 dikurangi 1.250 dikurangi 1.500. Ya.
3.000 dikurangi 2750, 250, ya kan? Jadi dihitung dari atas dan dari bawah itu hasilnya harus sama. Ya. Jadi kita hitung dari upstream dengan kita hitung dari downstream itu hasilnya kan sama, 250. Nah, nanti dari hitungan-hitungan ini, delta P ini kan fungsi dari parameter-parameter sumur. Ya. Delta P ini fungsi dari laju produksi, fungsi dari kedalaman sumur, fungsi dari adanya restriksi-restriksi, fungsi dari ukuran cubing gitu. Nah, sehingga kita bisa ngotak-atik ya. Kita bisa ngotak-atik gitu. Karena nanti bisa saja ketika kita menghitung ini kalau dari atas dengan dari bawah tuh nggak ketemu gitu. Dari atas kita hitung ini 250, tapi dari bawah kita hitung ternyata di sini 100 gitu. Nah, nggak ketemu gitu. Ya. Artinya apa? Artinya dia nggak bisa ngalir. Ya. Nanti ada yang namanya nodal analisis. Ya, jadi aliran yang menuju titik nodal sama besarnya dengan aliran yang keluar dari titik nodal. Berlaku satu nilai tekanan pada titik nodal tersebut. Ya. Nah, selama kegiatan produksi terdapat dua komponen yang nilai tekanannya tetap, yaitu di upstream, tekanan reservoir, serta tekanan di downstream atau di outlet. Outletnya bisa dipilih dua, ya. Apakah dia separator atau tekanan di wellhead. Kalau lengkapnya, pasti tekanan separator ya. Jadi aliran dari reservoir sampai separator tuh ketemu semua gitu. Tetapi kadang-kadang kita isolasi ya. Jadi karena flow line itu kehilangannya kecil, nggak kita hitung gitu ya. Sehingga kita bisa pilih outletnya di wellhead. Jadi kita potong di wellhead. Jadi kita hanya menghitung dari reservoir sampai ke wellhead. Ya. Nah, bila lokasi titik nodal telah ditentukan, ya, maka dapat dihitung ya. Jadi di sepanjang ini ya, ini bisa kita taruh nodal di sini, atau taruh nodal di sini, atau di sini, atau di sini gitu ya. Bebas di mana saja gitu. Tergantung dari keperluan kita ya. Nah, kalau total titik nodal telah diketahui, maka kita bisa hitung pertama adalah aliran inflow menuju nodal, kemudian aliran outflow dari titik nodal. Nah, besarnya kehilangan tekanan merupakan fungsi dari laju alir. Ini banyak typo-nya, tapi Anda pasti paham ya. Kemudian nanti kita akan plot kurva ya, untuk memastikan bahwa terjadi perpotongan. Plot kurva tekanan terhadap laju alir akan menghasilkan dua kurva. Ya. Nah, perpotongan kedua kurva tersebut akan menghasilkan titik optimum. Ya. Yang memenuhi ketentuan 1, 2 tadi ya. Dari atas dan bawah itu sama gitu. Nah, kemudian kalau kita rubah parameter-parameter komponennya, nanti akan berubah kurvanya. Nah, sehingga kita bisa cek lagi ya pengaruh antara tekanan terhadap laju alir pada titik nodal tersebut. Ini mungkin Anda masih bingung, nggak apa-apa, tapi nanti kita akan ngitung. Semoga nggak tambah bingung. Ya. Nah, nodal itu bisa digambarkan dalam kurva seperti ini, ya. Kurva inflow dan kurva outflow. Ya. Kurva inflow ini mirip-mirip dengan kurva IPR. Kalau nodalnya di PWF, ya dia berarti kurva IPR. Ya. Tapi kalau nodalnya di wellhead, ini IPR yang dibawa ke atas. Ya. Ini adalah kurva inflow. Kayaknya ada noise ya. Ada noise siapa ya? Oke, udah. Nah, ini ada kurva inflow, kemudian ini ada kurva outflow. Ya. Nah, nanti ini perpotongan disebut sebagai titik optimumnya. Ya.
Nah, ini adalah key optimumnya berapa gitu. Kalau dia posisinya key-nya di sini, berarti outflow lebih rendah daripada inflow. Dia masih bisa ngalir. Tapi kalau posisinya di atas perpotongan, key-nya, ini key ya, ini key, ini adalah P. P pada nodal. Tapi kalau di sini berarti inflow-nya lebih rendah daripada outflow-nya. Dia nggak bisa ngalir. Jadi inflow ini adalah yang dipunyai. Ya, jadi gambarannya gini. Ini adalah tekanan yang dipunyai. Ini adalah tekanan yang diinginkan. Ya. Kalau tekanan yang tidak diinginkan di sini, tekanan yang dipunyai di sini, berarti kan ini bisa ngalir ya. Anda punya uang 200, yang Anda perlukan 100 untuk belanja gitu. Nah, berarti dia bisa belanja gitu. Tetapi tidak kalau di sini ya. Di sini yang dipunyai ini adalah misalkan 100, tapi yang diinginkan adalah 200. Berarti nggak cukup ya. Kalau di sini berlebih. Yang pasnya tuh di sini, perpotongan ini. Nah, dia optimumnya di sini. Jadi tekanan yang diinginkan ya, atau tekanan yang seharusnya ada supaya bisa mengalir itu adalah ini, kurva inflow. Kemudian, kurva outflow. Ya. Kurva outflow ini adalah tekanan yang diinginkan atau tekanan yang harus ada. Semakin besar Q-nya, maka tekanan akan makin besar. Tekanan yang dibutuhkan akan makin besar. Outflow-nya. Ya. Tetapi sebaliknya, semakin besar Q-nya, tekanan yang bisa disuplai akan makin kecil. Paham nggak? Jadi kalau reservoir kan punya tenaga, ya. Kalau dia harus mendorong Q 100, nah sisa tenaganya besar sehingga kehilangan tekanannya kecil, ya. Kehilangan tekanan kecil, sisa tenaganya masih tinggi di sini. Tapi kalau dia harus mendorong 1000, nah, kehilangan tekanan makin rendah. Tekanannya makin rendah atau kehilangan tekanannya makin tinggi, ya. Di sini. Nah, nanti kita hitung. Kalau dari separator atau dari wellhead, kalau tekanan 100 itu perlunya kira-kira berapa di nodal tersebut? Ya. Oh, ternyata perlunya hanya 100. Padahal dipunya 1000. Cukup ya. Besar sekali. Harus kita naikkan lagi nih Q-nya. Nah, kira-kira sampai ketemu di sini. Ya. Jadi inflow to the node, ya, dari inflow ke node adalah P reservoir dikurangi P upstream. Outflow ke node adalah P reservoir ditambah dengan P downstream, delta P downstream. Filosofinya. Nah, tetapi mencari delta P upstream, mencari delta P downstream ini yang susah, ya. Yang nggak susah-susah amat lah, nanti bisa kita pelajari. Gitu. Kalau Anda mau belajar, bisa kita pelajari. Dipakai ya di lapangan. Jadi penentuan-penentuan dimensi berapa laju produksi ini hitung-hitungannya pakai nodal ini, ya. Kalau nodalnya nggak dapat, ya nggak bisa dia produksi. Gitu. Nah, kurva ini nanti akan pengaruh ya. Jadi kurva ini akan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan parameter ya. Ukuran cubingnya, kemudian kalau kita pasang artificial lift atau tidak gitu ya. Laju produksinya berapa gitu. Jenis cubing gitu misalkan, suhu dan lain-lain ya. Jadi perubahan-perubahan pada parameter produksi akan mengubah ya kurva P versus Q pada inflow, kurva P versus Q pada outflow. Kemudian kalau misalkan terjadi perubahan tekanan konstan ya di ujung segmen downstream, kalau ada perubahan di wellhead, ada perubahan di separator ya, atau perubahan tekanan konstan di ujung segmen upstream ya. Perubahan di tekanan reservoir. Perubahan tekanan reservoir itu misalkan karena apa? Karena misalkan depleted ya, sumur sudah lama diproduksikan. Ya. Sumur usia 1 tahun dengan sumur usia 5 tahun pasti beda tekanan upstreamnya. Sehingga nodal ini nanti akan selalu dipakai. Ya. Setiap kita mau melakukan perencanaan, mengubah laju produksi, ya kita pakai nodal nih, pasnya di mana dia. Nah, nanti kalau ada perubahan-perubahan di sini akan terjadi pergeseran, ya, pergeseran titik optimum.
Ya, ini kalau misalkan kurvanya turun, nah, perpotongannya di sini. Ya. Ini kalau saya punya kurva yang lain, ya, kalau tekanan reservoirnya turun tuh dia berubah. Nah, misalkan gini nih. Nah, ya. Ini berarti tekanan reservoirnya turun. Nah, dia potongannya di sini. Q-nya di sini. Q-nya lebih kecil ya. Q ini misalkan di sini 1000, ini misalkan mungkin 800 gitu. Karena apa? Karena terjadi perubahan tekanan di reservoir. Kalau P reservoirnya naik susah ya. P reservoir itu biasanya turun, makin tua, makin lama, makin turun gitu. Kita nggak bisa lagi produksi di sini, nggak cukup. Ya. Kalau posisi tekanan reservoir sudah di sini, kita nggak bisa produksi di sini. Sudah nggak punya lagi kita ininya. Tekanan yang dibutuhkan tadi ya. Oh, misalkan gini. Kalau kita pakai di sini, outflow-nya di sini, inflow-nya di sini. Sehingga kita harus geser laju produksinya tidak lagi 1000 tapi mungkin 800 atau 900 untuk menyesuaikan dengan tekanan reservoir yang kita punya ya. Untuk menyesuaikan yang di sini. Nah, nanti kita bikin kurvanya ini. Kalau kurva IPR kan Anda udah pernah bikin ya. Pakai Vogel gitu ya. Kurva TPR yang Anda belum bikin. Belum pernah. Atau sebenarnya udah pernah tapi Anda nggak sadar gitu ya. Oke, sebentar break dulu ya. Masih ada berapa slide? Masih banyak. Nodal ini, titik nodal itu bisa di mana saja. Ya. Yang gampang, yang umum, ya biasanya kalau nggak di wellhead, di PWF. Gitu. Atau mungkin nanti di tengah-tengah sini kalau kita nanti untuk gas lift ya. Nah, kalau misalkan kita ngambil titik nodal di PWF, PWH, wellhead, gitu. Nah, maka inflow-nya ini adalah inflow tekanan reservoir dikurangi kehilangan tekanan di sepanjang P reservoir, delta P reservoir dikurangi dengan kehilangan tekanan di sepanjang tubing. Sama dengan P wellhead. Nah, outflow-nya itu adalah P separator ditambah dengan delta P di flow line. Tadi kan kita sudah ngitung ya. Jadi kalau misalkan di sini kita punya, sebentar ya, saya ambil pen ya supaya gampang coret-coret.
tadi ya, di sini saya punya 100 gitu ya. Tadi berapa? Ya sama dengan tadi ya. Nah, ini misalkan ini 150 ya. Dengan tekanan di sini 100. Nah, maka kita bisa hitung ya. Bisa hitung dari sisi outflow ya. P separatornya adalah 150. Delta P flow line-nya adalah 100. Maka P wellhead-nya sama dengan 250 ya. Nah, atau kita bisa juga hitung dari bawah. Misalkan diketahui P reservoirnya 3000 ya. Bilang tekanan di sini adalah sebesar 1250. Bilang tekanan di cuping adalah sebesar 1500 ya. Maka kita bisa hitung di sini bahwa ini 3000 dikurang 250 dikurangi 1500 sama dengan 3000 dikurangi 2750. 250 juga. Sama ya. Ada perubahan ya. Suatu saat tekanan reservoirnya turun gitu ya. Ternyata tekanan reservoirnya turun menjadi 200. Jadi 2900 gitu. Nah, per reservoirnya kalau kita dengan laju produksi yang sama ya. 1250 min 17. Langsung aja ya di ini P reservoir dan P tubing 1750 kan. P2750. Ini ketemunya berapa ini? Ini ketemunya cuman 150. Sementara di wellhead ini perlu 250. Artinya apa? Nggak cukup gitu ya. Jadi ini yang kita punya. Ini yang diharapkan atau yang diinginkan. Tekanan yang kita punya adalah 150, yang diharapkan itu adalah 250. Nggak cukup gitu ya. Maka salah satu ya paling gampang, salah satu yang harus dilakukan ya P separatornya diturunkan juga ini. Ini kalau P separatornya kita turunkan jadi 50, nah ini 100, maka ini jadi berapa? 150, sama kan? Ya. Jadi ketika P separator turun, P reservoir turun, untuk penyesuaian dengan kondisi yang baru, separatornya juga harus kita turunkan. Gitu. Paham ya? Jadi dinamis, kondisi di sumur itu dinamis ya. Penentuan berapa tekanan separatornya macam-macam ya. Ini kan cuma satu sumur. Kalau dia kumpulan dari beberapa sumur kan berarti kan harus memperhitungkan ya. Sumur yang lain gimana gitu. Nah, makanya kalau di lapangan itu separator nggak cuma satu biasanya ya. Jadi ada separator mungkin sampai 3 ya. Tapi umumnya mungkin 2 gitu ya. Yang high dengan yang low ya. Jadi misalkan ini untuk 500 PSI ke atas. Yang ini setting misalkan di 150 gitu. Jadi kalau nggak kuat nyampe 150, kalau nggak kuat di 500 diturunkan ya ke 150. Tapi kalau masih kuat 500 ya 500 gitu. Nah, tadi gimana cara nurunkan supaya dari 150? Misalkan ternyata separator itu di sini bisa ketemu 400 nih ya. 400 ke 500 nggak cukup gitu ya. Nah, ini dibawa ke 150. Ini di sini pasang cuk nih ya. Pasang cuk di sini. Ya. Di wellhead itu dipasang cuk, dipasang penjepit ya. Nanti yang tadinya 400 di sebelum cuk nanti turun di sini jadi 250 nih. Hilang di cuk ini mungkin 150 gitu. Supaya apa? Supaya pas bisa masuk ke separator.
Kalau ini tetap tinggi, dia masuk separator tinggi, separatornya dari naik tekanannya. Kalau separator naik tekanannya, sumur yang lain nggak bisa masuk. Ya. Ini kan sumur nggak cuma satu ke separator ini ya. Ada sumur lain yang 200 ini, wah, ini 400, ini jadi 300 di sini. Ya. Kalau nggak dipasang cok, ya. 400 hilang 100 jadi 300. Nanti sumur yang lain mungkin ada yang wellhead-nya 200. Nggak bisa masuk ya. Makanya diseragamkan ya. Ketika masuk manifold itu diseragamkan tekanannya sehingga dia bisa masuk separator sesuai dengan tekanan yang diinginkan. Jadi kompleks ini nanti apa namanya? 1 sumur, 2 sumur, 3 sumur. Nah, semuanya harus dihitung dengan apa namanya? Parameter yang saling mempengaruhi ya. Oke, sini paham ya, filosofinya dulu ya. Ini kan hitung-hitungan dasarnya kan gampang ya. Nanti kita nyari ini, nilai ini harus kita cari. Nilai ini harus kita cari. Gitu. Kemudian nodalnya berapa nanti ketemu. Karena ini nggak bisa langsung ketemu ya. Kita harus bikin flowchart, bikin chart kurva dulu tadi ya. Bagaimana IPR-nya, bagaimana TPR-nya, nah akan ketemu di sini. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh hitungan dari pipe sim apa nggak salah ya, atau dari Excel nih, mungkin dari Excel gitu ya. Ini efek terhadap ukuran tubing ya. Ini outflow-nya ini lurus ya. Nggak apa-apa, bisa aja kadang-kadang outflow ini bisa lurus nih. Ini outflow nih. Nah, outflow-nya lurus, inflow-nya ini. Ada 2 buah inflow ya. Yang pertamanya adalah inflow untuk ukuran tubing 3/8. Yang di sini ukuran tubing 7/8. Perpotongannya di sini. Perpotongan dengan ukuran tubing 3/8, di sini perpotongan dengan ukuran tubing 7/8. Q-nya mana yang lebih besar? Yang tubing 3/8 atau yang tubing 7/8? Tujuh per 8, Pak. Lebih besar yang 7/8 ya. Jadi biasanya ya, biasanya tuh kalau ukuran tubingnya lebih besar, dia kehilangan tekanannya lebih kecil. Kalau kehilangan tekanan tubingnya lebih kecil, dia akan bisa mendapatkan tekanan laju produksi yang lebih tinggi. Ya. Ini kayak jalan ya. Kita kalau punya jalan yang lebar, kita bisa lari kencang. Tapi kalau jalannya sempit, lari kencang nabrak yang lain. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tubing itu kalau ukurannya lebih besar, dia hambatannya lebih kecil. Ya. Nah ini pengaruh. Nah yang sama nih ya. Sama ini inflow, ya inflow. Ini adalah tubing 3/8, ini tubing 7/8. Jadi kalau yang tadi yang dirubah itu adalah yang ini adalah yang dirubah yang tubing pada sisi inflow. Jadi sebelum nodal, misalkan nodalnya ada di wellhead, maka ini adalah ukuran tubing. Kemudian kalau di sini, ini sebaliknya ya. Ini outflow yang dirubah. Sama hasilnya ya. Kalau outflow misalkan ini adalah ukuran flow line. Atau kalau misalkan nodalnya dia di PWF, maka ini adalah ukuran tubing dan flow line. Ya. Untuk ukuran tubing yang lebih besar, dia menghasilkan Q yang lebih besar. Ya, ini tubing 7/8. Nah, tetapi tidak selalu peningkatan ukuran tubing itu akan memperbesar laju alir, ya. Nggak selalu, karena kurvanya tuh dia ngelengkung.
Sampai titik tertentu nanti dia akan turun lagi. Ya. Nanti case-nya kita akan dapat gitu ya. Di mana kalau ukuran cubing terlalu besar nanti dia malah pressure drop-nya juga membesar. Gitu. Kemudian jika ada penurunan, sebentar ini. Jika penurunan tekanan berlebihan terjadi pada tubing, ya, misal karena ukuran terlalu kecil, maka aliran akan dibatasi oleh tubing. Ya. Jadi, karena adanya kurva outflow yang mencekik, ya, sehingga dia posisinya di atas ini. Ya. Harusnya dia posisinya di bawah ini. Nih. Nah, ini karena ukuran terlalu kecil, nah tubing ini jadi penghambat. Ya. Jadi restricted flow by tubing. Jadi, aliran dibatasi oleh tubing. Jadi gini, reservoir itu sebenarnya potensinya besar, tapi karena kita salah masang ukuran tubing, dia nggak bisa produksi. Dengan modal ini kita bisa analisis berapa ukuran tubing yang seharusnya dipasang pada sumur ya, dengan reservoir pada kemampuan tertentu. Ya. Kalau kemampuan reservoirnya besar ini, tapi karena tubingnya ini terlalu kecil dia mepet kiri gitu ya. Seharusnya dia di sini kurvanya. Supaya apa? Supaya key-nya jadi lebih besar. Ya. Nah, ini adalah bentuk kesalahan dalam memilih ukuran tubing. Ya. Nah, ini kadang-kadang juga terjadi memang restricted flow by reservoir. Memang ya sudah kemampuan reservoirnya sudah rendah ya, jadi nggak bisa kita paksakan. Atau mungkin terjadi karena adanya formation damage, ya, skin-nya besar, atau perforasi yang tidak memenuhi, ya, tidak mencukupi, tidak layak. Gitu. Oh, ini ada banyak lagi. Di sana udah jam berapa ini? 1:30 ya? 1 udah zuhur ya. Mungkin kita akhiri dulu ya kuliah ini. Nanti akan saya kasih tugas sederhana saja ngitung-ngitung ini ya, supaya Anda paham filosofinya. Tapi saya bikin dulu lah soalnya. Ya. Saya belum bikin soalnya terus terang. Baik, Pak. Nanti akan saya kasih tugas untuk perhitungan-perhitungan yang tadi ya, yang delta P gitu. Sehingga nanti Anda akan kira-kira bisa bikin gini nih. Nah, tadi. Nah, kok hilang? Oke, mungkin kuliahnya itu dulu ya. Kita ketemu Rabu depan ya. Nanti saya akan susulkan contohnya soal yang sederhana gitu supaya Anda paham dengan nodal analisis. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke partisipannya ya. Saya belum. Cepat sembuh.